Waalaikumsalam Ibu Desti. Ya, gimana kabarnya Bu Dinda? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini baru juga selesai ngajar di cuaca yang Alhamdulillah. ini ya. Ekstrim Iya, Bu, panas. iya. Kalau pagi sudah dingin sekali, malam dingin sekali, siang panas. Udah kayak di gurun ya. Iya betul Ibu, harus jaga kesehatan. Iya. Nah, Bu Dinda gimana nih? Apa yang ingin didiskusikan hari ini? Pokoknya Bu Dinda ada sedikit problem ya. Apa itu? Iya Ibu, seperti yang saya sampaikan, kan saya mau cerita sama Ibu, mau konsultasi kan. Ini Iya. tentang salah satu siswa Ibu, yang nantinya siswa ini kan anaknya Ibu, selaku wali kelasnya kan. Oh ya, anak saya. Iya. Belum Iya, ini lagi, karena ini kan baru pembagian ini ya, pembagian wali kelas baru. Jadi sebelum mm-mm. ini nih, ya ya gimana Bu? Iya, Ridwan Ibu. Ridwan ini kan sekarang bahasanya dia ini pada saat di kelas 10 itu keaktifan belajarnya itu menurun Ibu. Jadi dia itu jarang sekali masuk pelajaran yang saya, padahal di pelajaran yang lain dia itu aktif sekali Ibu. Seperti itu. Jadi itu yang bikin saya khawatir nanti nilainya di kelas 11 itu menurun lagi. Seperti itu. Oh, atas nama Ridwan ya Bu ya? Ya Iya nanti Ibu. lagi berarti murid saya di kelas 11B ya Bu ya? Iya betul Iya, Ibu. saya cek lagi atas nama Ridwan. Oh jadi Ridwan ini kemarin ketika kelas 10 itu tidak aktif di pelajaran Ibu Dinda, tapi di Betul. lain dianya aktif ya Bu ya? Aktif Ibu, saya kan sudah tanya-tanya juga sama guru-guru yang lain di pelajaran matematika, bahasa Indonesia, aktif anak-anak. Ridwannya itu. Entah ya Ridwan. kenapa di pelajarannya saja Ridwan ini tidak aktif Bu. Mungkin ada beberapa masalah mungkin ya Bu ya di Ridwan ini. Seperti itu. Oke, jadi tujuan coaching Bu Dinda hari ini apa Bu? Saya ingin Ibu untuk Ridwan di kelas 11 ini nanti dia bisa aktif sampai 100%. Jadi semua ilmu saya nanti yang disampaikan kepada siswa itu terserap 100% oleh siswa Ibu. Tanpa terkecuali, termasuk Ridwan juga. Seperti itu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi tujuannya adalah ingin meningkatkan keaktifan Ridwan yang Iya, sempat menurun. Termasuk juga mm, dari teman-teman Ridwan yang lainnya ya Bu ya. iya Itu Ibu. ya Bu ya, iya. Lalu sebelum turun ini Bu ya, sebelum pada fase turun ini, apa Ridwan itu sebelumnya pernah ada di fase yang aman, stabil begitu Bu? Atau memang dari dulu ada indikasi seperti ini nih anaknya? Enggak Bu, awalnya Ridwan ini aktif sekali di kelas. Jadi Sekali. penurunan terakhir-terakhir ini, 2 bulan terakhir sebelum kenaikan kelas itu dia berubah seperti itu. Begitu ya Bu Linda ya. Kira-kira kalau dihitung dari skala 1 sampai dengan 10 Bu ya, tingkat keaktifan Ridwan saat ini nih berada pada nilai berapa Bu Dinda? Dari apa yang saya lihat dari absensi ya Bu ya, Ya. di angka 6 Ibu. Ada di angka 6 ya Bu Dinda ya? Betul Ibu. Itu sudah saya lihat dari absensinya Ridwan, dari jurnal kelas, sama absensi yang saya pegang. Seperti itu. Jadi pengaruh sekali dengan nilainya di rapotan kemarin Bu, kenaikan kelas. Oh iya ya. Kemudian Bu Dinda ini pinginnya nih, setelah ini Ridwan itu ada di nilai berapa begitu Bu? Saya harap Bu Ridwan itu bisa di angka 9 sampai 10. Jadi aktif seperti teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi bisa sama-sama menerima pembelajaran saya dengan maksimal. Seperti itu Ibu. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ini ingin Ridwan itu efektif kembali dan berada di nilai 9. Syukur-syukur kalau ada di nilai 10 ya Bu ya. Berarti Amin. sempurna ya Bu ya. Iya Ibu. Itu Ya. tujuannya saya Bu. Iya. Nah, kira-kira nih Bu,
indikator apa nih yang akan dicapai ya, indikator apa yang bisa dijadikan tolak ukur terhadap keaktifan dari Ridwan itu sendiri, Bu? Menurut saya ya Bu, yang menjadi indikator untuk Ridwan ini adalah siswa itu nanti dapat bahagia Bu di pelajarannya saya. Jadi saya bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Jadi pelajarnya saya aktif senang kayak gitu Bu. Kan senang juga gitu jadi guru kalau diharapkan kehadirannya di kelas Bu. Gitu ya, Bu. Jadi Ibu ingin itu pembelajaran Ibu ini menyenangkan sehingga, Ibu dan pelajarannya itu menjadi suatu hal yang dirindukan gitu bagi anak-anak, ya, Ya. Bu? Jadi Ridwan tuh bisa aktif lagi ke pembelajarannya saya gitu Bu. Luar biasa, Bu. Kira-kira untuk mencapai indikator itu, apa nih solusi yang akan dilakukan oleh Bu Dinda, Bu? Gini ya Bu ya, sepengalamannya saya dengan Ridwan ini, Ridwan ini kan senang Bu main HP di kelas. Jadi Mmm, pada saat pembelajaran Ridwan tuh sering saya tegur, Ridwan ayo ditaruh HP-nya kayak gitu. Karena memang menurut saya Bu, HP itu mengganggu sekali konsentrasinya Ridwan di pembelajarannya saya. Jadi dia itu diam-diam main HP kayak gitu. Jadinya tidak fokus. Ya mungkin karena itu ya Bu ya. Dia tidak enjoy di pembelajarannya saya. Sering saya tegur main HP. dilarang main HP gitu ya, Bu, ya? Iya. Lalu Ibu ini akan menjadikan HP ini sebagai, perantara gitu, Bu? Media Nah, begitukah? nah, ya itu Bu, karena memang Ridwan ini suka HP ya Bu ya. Jadi nanti saya ini akan berupaya untuk menjadikan HP sebagai media pembelajarannya Ridwan Bu. Jadi Sehingga Ridwan, kan sehingga ya, Bu? Ridwan, mm-mm. Sehingga Ridwan itu bisa senang pembelajarannya kan bisa saya lihatkan dari YouTube mungkin Bu ya pembelajarannya materinya kayak gitu. Jadi dia akan senang pembelajaran di kelas, terutama bahasa Inggris kayak gitu. Hmm, jadi Ibu ingin menggunakan, teknik untuk meningkatkan keaktifan Ridwan itu dengan cara menggunakan suatu hal yang menyenangkan bagi Ridwan begitu ya, Bu, ya? Yaitu Ya, dengan menggunakan handphone sebagai media pembelajaran. Lalu apa ini hanya tertuju untuk Ridwan begitu, Bu? Atau untuk teman-teman yang lain juga? menurut saya ini sebenarnya penting ya Bu ya. Saya harus mengetahui kebutuhan siswa. Jadi memang mumpung saat ini kita ini masih di masa-masa MPLS, masa awal pembelajaran di semester ganjil, jadi saya tuh bisa mungkin melaksanakan asesmen diagnostik, Bu. Jadi saya tahu kebutuhan belajar siswa itu apa. Jadi terpetakan. Jadi saya tuh bisa menyesuaikan belajar anak-anak dari sekarang. Seperti itu. Jadi Bu Dinda ini juga ingin melakukan asesmen diagnostik awal ya, Bu, ya? Iya, Untuk Ibu. kebutuhan belajar siswa itu apakah benar dia memang, apa namanya, akan tertarik dengan pembelajaran yang berbasis media handphone begitu ya, Bu? Iya, bukan hanya handphone mungkin ya, Bu ya. Mungkin ada yang suka audio, ada yang suka cetak, seperti itu. Jadi saya mau benar-benar mempersiapkan pembelajarannya saja, Bu, semester ini, Bu, semester ganjil. Ya, jadi berbagai macam gaya belajar ya, Bu, ya? Betul, Ibu. Kira-kira ada rencana lain, Bu, selain itu? Ada Ibu, kan saya lihat ini Ridwan dekat sama temannya, sahabatnya itu Anggi. Mungkin nanti saya akan melakukan pendekatan khusus ke Anggi, agar Anggi ini bisa membantu mengarahkan, mengajak Ridwan tuh agar kembali aktif. Sebenarnya Ridwan tuh baik Bu, cuman mungkin karena beberapa faktor dia mengalami penurunan keaktifan belajar gitu. Hmm. Luar biasa, berarti Bu Dinda ini seorang guru yang sangat peduli ya, Bu, ya, sama, muridnya, begitu. Kapan nih kira-kira Bu Dinda akan merealisasikan, rencana Ibu ini? Kemungkinan Bu ya, mungkin minggu depan, bukan minggu depan sudah ada pembelajaran. Jadi Iya, saya sudah menyiapkan semuanya dari sekarang, Bu.
Jadi saya sudah menyiapkan segalanya di sekarang agar apa yang saya harapkan tuh terwujud nanti. Jadi insya Allah saya sudah mau melakukan apa yang saya sampaikan tadi minggu depan. Minggu depan ya Bu ya. Jadi minggu depan Ibu Dinda akan melaksanakan praktek ini. Kemudian nih Bu, siapa yang akan Ibu Dinda ajak untuk berkolaborasi dalam kegiatan peningkatan efektivitas pembelajaran ini? Bu Hesti ya, pertama sebagai wali kelasnya. Nanti saya sering sharing dengan Bu Hesti dan juga pastinya siswa Anggi itu Bu. Nanti saya ajak dia untuk mengajak Ridwan agar lebih aktif di sekolah, lebih masuk pelajarannya saya seperti itu. Dan mungkin ya BK juga Bu, karena konsultasi dengan BK itu penting. Gitu ya Bu ya. Jadi Bu Dinda dalam pelaksanaannya nanti akan mengajak rekan guru, kemudian akan mengajak BK juga, kemudian akan mengajak temannya si Ridwan ya Bu ya, Anggi ya Betul Bu Bu. ya. Mm-mm. Wah, luar biasa ini Bu, dengan kolaborasi mudah-mudahan ya Bu ya, apa yang Bu Dinda rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik begitu Bu, sesuai dengan rencana ya Bu ya, sehingga bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran baik untuk Ridwan ataupun untuk teman-teman yang lainnya begitu. Nah, Iya, gimana ya perasaannya Bu Dinda setelah menyampaikan unek-unek ini, setelah melakukan proses coaching ini, bagaimana perasaan Bu Dinda saat ini? Alhamdulillah Bu, saya lega. Jadi saya tuh menemukan solusi untuk Ridwan, gimana agar dia itu kembali aktif pembelajarannya saya. Karena memang kehadiran siswa dalam kelas itu sangat saya harapkan. Jadi apa yang saya sampaikan ke siswa itu bisa tersampaikan 100% ke seluruh siswa tanpa terkecuali. Terima kasih ya Bu Hesti ya, sudah mau mendengarkan saya cerita. Ya, sama-sama ya Bu ya. Jadi Bu Dinda ini punya tujuan yang mulia ya untuk anak-anak. Semoga nanti ke depannya ini terrealisasi dengan baik. Saya tunggu Bu, saya tunggu pelaksanaannya dan insya Allah saya siap membantu Bu. Saya siap Terima membantu. kasih. Iya, semoga hasilnya nanti sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu ya. Sampai ketemu Amin. di pelaksanaannya nanti. Ya. Terima kasih Bu Dinda atas waktunya. Sehat-sehat selalu ya Bu Terima Dinda. kasih Bu. Bu Hesti Ya, mau dengarkan saya. iya. Assalamualaikum Bu Dinda. Salam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan kegiatan yang telah kami lakukan, yaitu coaching, yang mana terdiri dari saya selaku coach dan Bu Hesti selaku coach. Setelah melakukan kegiatan coaching, saya merasa sangat senang karena saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu permasalahan penurunan keaktifan siswa, yaitu yang bernama Ridwan. Sehingga saya dapat menemukan solusi secara mandiri berkat arahan dan coach yang diberikan oleh Ibu Hesti. Saya ucapkan terima kasih Bu Hesti, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan keaktifan siswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.